Halo semuanya, kali ini saya berbagi mengenai materi Konstitusi HMI. Menurut Kaisiwer, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Sedangkan menurut buku panduan LK1, konstitusi adalah bentuk peraturan perundangan yang tertinggi yang menjadi dasar dan sumber semua peraturan perundangan yang berada di bawahnya dalam suatu organisasi. Konstitusi berbeda dengan hukum. Hukum menurut Muhtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban, serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Perbedaan konstitusi dan hukum adalah bahwa konstitusi merupakan hukum dasar yang harus dijadikan pegangan bersama dalam rangka penyelenggaraan suatu negara, sedangkan hukum adalah sekumpulan peraturan yang benar dan salah. Konstitusi adalah aturan pokok atau hukum pokok, seperti halnya Al-Quran dan hadis dalam Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam negara Indonesia, dan ADART dalam sebuah organisasi. Menurut buku panduan LK1, syarat yang harus dimiliki agar konstitusi menjadi penentu arah, tindakan, dan sebagai dasar pijakan haruslah 1. Bentuknya sebagai naskah tertulis yang merupakan perundangan tertinggi yang berlaku dalam suatu organisasi atau negara. 2. Isinya merupakan peraturan yang bersifat fundamental, artinya tidak semua masalah yang penting harus dibuat, melainkan hal-hal yang bersifat pokok, dasar, atau azas-azasnya saja. Dan yang ketiga, sifatnya universal, fleksibel, dan luas. Konstitusi HMI Mukodimah alinea pertama yang menjadi landasan teologis, berisi tentang Islam sebagai ajaran yang hak dan sempurna, fitrah manusia yang hanif atau cenderung pada kebenaran, manusia sebagai khalifah di muka bumi, dan pengabdian diri manusia. Selanjutnya yaitu alinea kedua yang menjadi landasan ideologis, berisi tentang asas keseimbangan, dunia dan ukhrawi, individu dan sosial, serta iman, ilmu, amal, dan panduan utuh kehidupan Islam, di mana Islam harus menghadapkan dirinya pada realitas sosial dan Islam dijadikan sebagai senjata ideologis dalam melakukan perubahan sosial. Selanjutnya alinea ketiga menjadi landasan kebangsaan, berisi tentang kemerdekaan merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kewajiban umat Islam mengisi kemerdekaan, dan HMI yang harus punya kepedulian terhadap permasalahan-permasalahan demi mewujudkan masyarakat adil, makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alinea keempat yang menjadi landasan keumatan, berisi tentang membentuk ukhuwah Islamiyah, HMI yang punya kepedulian terhadap permasalahan keumatan dan orientasi pengabdian kepada Allah serta mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah landasan kemahasiswaan yang terdapat pada alinea kelima, berisi tentang HMI sebagai generasi muda Islam, peran, fungsi dan kewajiban mahasiswa sebagai agent of social change, tanggung jawab mahasiswa terhadap lingkungannya, serta HMI yang punya potensi besar untuk mampu melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik demi mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah alinea keenam yang menjadi landasan keorganisasian, berisi tentang potensi mahasiswa yang harus diorganisir sehingga menjadi kekuatan besar yang mampu melakukan perubahan sosial, dan perjuangan yang dilakukan haruslah terorganisir yang akan menjadi potensi besar mahasiswa dalam HMI. Dasar dan anggaran rumah tangga HMI merupakan konstitusi HMI yang isinya memuat aturan-aturan pokok organisasi yang bersifat fundamental. Secara khusus, masalah yang memerlukan penjelasan lebih lanjut diurai dalam beberapa naskah, yaitu penjelasan dan pedoman-pedoman organisasi lainnya. Struktur organisasi HMI dibagi menjadi dua, yaitu struktur kekuasaan dan struktur pimpinan. Struktur kekuasaan secara hierarki terdiri dari kongres, konferensi atau musyawarah cabang, dan rapat anggota komisariat. Struktur pimpinan HMI secara hierarki terdiri dari pengurus besar HMI, pengurus HMI cabang, dan pengurus HMI komisariat. Sedangkan struktur pembantu pimpinan ada dua, yaitu Badan Koordinasi atau disingkat dengan BADKO, dan Koordinator Komisariat atau disingkat dengan Dasar Organisasi. Yang pertama adalah pedoman pokok perkaderan, yang artinya adalah aturan khusus yang membahas tentang sistem perkaderan yang dilakukan di HMI.
Sistem inilah yang dilaksanakan secara masif, seragam, standar, dan menyeluruh oleh seluruh komponen HMI. Hal-hal yang menjadi pokok dalam sistem perkaderan HMI adalah tujuan perkaderan, aspek perkaderan, landasan perkaderan, dan pola dasar perkaderan. Yang selanjutnya adalah pedoman Kohati. Kohati merupakan badan khusus HMI yang bertugas untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan potensi HMI Wati dalam wacana dan dinamika gerakan keperempuanan. Kohati merupakan organisasi yang bersifat semi-otonom. Tujuan Kohati adalah terbinanya muslimah yang berkualitas insan cita. Kohati berfungsi sebagai organisasi perempuan dan berperan sebagai pencetak dan pembina muslimah sejati untuk menegakkan dan mengembangkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Yang dapat menjadi anggota Kohati adalah HMI Wati yang telah lulus latihan kader 1 HMI. Lembaga pengembangan profesi. Yang dimaksud dengan lembaga pengembangan profesi adalah badan khusus HMI yang berada di luar BPL dan Kohati yang bertugas untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban HMI sesuai dengan fungsi dan bidangnya masing-masing dan dimaksudkan untuk mempertajam alat mencapai tujuan HMI sehingga dalam prosesnya dapat terbentuk arah yang jelas. Dilihat dari jenisnya, maka lembaga pengembangan profesi yang pernah ada adalah 1. Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam disingkat LKMI, 2. Lembaga Pers Mahasiswa Islam disingkat LAPMI, 3. Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam disingkat LDMI, 4. Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam disingkat LAPENMI, 5. Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam disingkat LTMI, 6. Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam disingkat LSMI, 7. Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam disingkat LEMI, 8. Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam disingkat LKB-HMI, 9. Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam disingkat LPMI, dan 10. Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam Mahasiswa Islam disingkat LEPAM. Atribut HMI yang berisi tentang lagu, lambang, dan berbagai macam penerapannya. Lagu yang dijadikan sebagai himne HMI adalah lagu yang diciptakan oleh Raden Muslimin Akbar, lambang HMI. Bentuk huruf alif sebagai huruf hidup adalah lambang optimisme kehidupan HMI. Huruf alif merupakan angka 1 yang melambangkan dasar semangat HMI. Bentuk perisai adalah lambang kepeloporan HMI. Bentuk jantung adalah lambang proses perkaderan HMI. Bentuk pena melambangkan bahwa HMI adalah organisasi mahasiswa yang haus akan ilmu pengetahuan. Gambar bulan bintang adalah lambang keimanan seluruh umat Islam di dunia. Warna hijau melambangkan keimanan dan kemakmuran. Warna hitam melambangkan ilmu pengetahuan. Keseimbangan warna hijau hitam adalah lambang keseimbangan dan esensi kepribadian HMI. Warna putih adalah lambang kesucian dan kemurnian perjuangan HMI. Puncak 3 melambangkan iman, Islam, dan ihsan serta iman, ilmu, dan amal. Dan tulisan HMI yang merupakan kepanjangan dari Himpunan Mahasiswa. Penggunaan lambang HMI dapat diterapkan pada lencana atau badge HMI, bendera, stempel, kartu anggota, papan nama HMI, gordon atau selempang HMI, dan aksesoris atau perlengkapan lain dengan tidak menyimpang dari lambang dan aturan penggunaan lainnya. Atribut lain yang digunakan dalam HMI adalah match atau peci HMI dan baret HMI. Hubungan konstitusi dengan pedoman lainnya adalah bahwa pada dasarnya konstitusi hanya memberikan aturan yang bersifat umum, sedangkan aturan secara khusus dijelaskan dalam pedoman-pedoman lainnya. Pedoman lain berfungsi sebagai penjelasan teknis hal-hal yang dibahas dalam konstitusi, sehingga pedoman tidak boleh bertentangan dengan konstitusi karena konstitusi merupakan aturan tertinggi secara hierarki hukum.